Hai guys, balik lagi sama Kun di sini. Fans penyihir Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Mei Mei dan Uiwi yang berhasil mengalahkan arwah terkutuk milik Kenjaku. Dan setelah ini kedua bersaudara itu akan bertarung melawan penyihir jahat tersebut. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 103 yang bersumber dari website dari Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Kun sarankan video stop video aja dari sekarang. Nah, di manga 103 ini, pertempuran Yuji melawan Choso berlanjut, dan jual beli serangan pun terjadi di antara mereka. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-103 kali ini adalah Insiden Shibuya bagian ke-21. Pada awal scene, kita diperlihatkan Choso yang bersiap mengeluarkan teknik manipulasi darahnya untuk menyerang Yuji. Siswa Jujutsu tersebut merasa kurang beruntung karena saat ini lawannya itu telah kembali menjaga jarak dan berpotensi memberikan dampak fatal pada serangan berikutnya. Yuji merasa jika laser darah yang orang itu lancarkan begitu cepat. Menurutnya, kemungkinan menghindari serangan tersebut adalah 50-50 atau sekitar 50-50% saja. Dan satu gerakan yang salah, apalagi ketika ditembakkan ke arah kepalanya, akan langsung bisa membunuh pemuda itu. Ketika Choso bersiap untuk menembakkan teknik darahnya lagi, Yuji mencoba cara lain. Secara mengejutkan, dia malah membuka diri untuk bisa diserang secara langsung. Yuji sendiri merencanakan hal itu agar dapat memancing kutukan tersebut supaya mau menyerangnya tanpa ragu. Choso yang melihat kejadian itu sempat terkejut, tapi dia juga memahami rencana dari pemuda itu. Tanpa ragu, dia pun menembakkan teknik darahnya ke arah Yuji dengan sangat cepat. Seketika panah darah itu hampir mengenai pemuda tersebut. Tapi dengan sigap, Yuji segera menghindar dan maju untuk memberikan serangan kejut. Choso sendiri tidak mengira kalau pemuda itu akan dapat menghindari tembakan cepat yang dia keluarkan barusan. Kemudian dia segera membelokkan laser darahnya untuk memberikan serangan kepada penyihir tersebut. Akan tetapi Yuji berhasil menghindar dan dia juga mampu untuk mendekat. Sambil bersiap untuk melancarkan serangan balasan, Yuji sudah menduga jika teknik yang lawannya ini gunakan bergerak sangat cepat ketika sedang diaktifkan saja. Saat dia berhasil menghindarinya, maka hal itu akan membuat Yuji bisa mendekat. Meskipun di sisi lain membuat kuda-kudanya juga ikut melemah. Namun meski begitu, Yuji bisa memaksimalkan posisinya dan memaksa lawannya itu untuk kembali ke pertarungan jarak dekat. Akan tetapi, belum sampai Yuji melancarkan pukulannya, dia seperti terkejut menyadari sesuatu. Ternyata kutukan itu telah mempersiapkan rencana cadangan dan mengeluarkan tekniknya yang bernama Supernova. Seketika pula kejadian tersebut membuat Yuji menerima luka di punggung yang lumayan parah. Dengan susah payah, dia mencoba untuk bertahan. Teknik Supernova sendiri adalah teknik manipulasi darah milik Choso. Teknik ini dapat melepaskan darah yang dikompresi menjadi ratusan pedang ke segala arah, layaknya seperti ledakan sebuah granat. Melihat pemuda itu masih kesusahan bertahan, dengan sigap menggunakan manipulasi darahnya, Choso menciptakan pisau dan menusuk kedua telapak kaki Yuji secara bertubi-tubi. Namun meski sudah menerima luka yang separah itu, di luar dugaan, pemuda tersebut malah memaksakan diri dan berhasil mendarahkan tendangannya ke arah samping wajah kutukan itu. Walau berhasil menahannya, kejadian tersebut membuat Choso begitu kaget. Dia tidak mengira jika penyihir ini akan mampu melancarkan serangan balasan lagi, meskipun kakinya telah dia tikam. Ketika Choso berencana untuk membalas serangan dekat itu, Yuji segera memutar tubuhnya, lalu kemudian mendarahkan tendangan dari atas dan seketika mengenai bahu kutukan tersebut. Kejadian itu membuat pertahanan Choso jadi goyah. Lalu dia menurunkan posisi tubuhnya dan setelah itu menjegal kutukan tersebut agar terjatuh. Yuji teringat dengan teknik manipulasi darah yang Choso miliki. Dia berusaha agar lawannya ini jangan sampai mengeluarkan tekniknya lagi. Namun di luar dugaan, kutukan tingkat khusus itu malah mengambil kuda-kuda, seperti bersiap untuk menembakkan darahnya. Kejadian itu membuat Yuji begitu kaget. Dia tidak mengira jika lawannya ini akan bisa melakukan tembakan laser darah itu lagi, meskipun tanpa membuat bola darah terlebih dahulu. Yuji mengira jika mungkin kutukan tersebut masih memiliki sisa darah untuk dia tembakan.
Akan tetapi, Choso segera mengganti kuda-kudanya dan malah maju melancarkan pukulan tangan kosong. Yuji sendiri yang sudah mencoba untuk menjaga jarak tersebut menyadari jika itu hanyalah tipuan semata. Kemudian, Choso yang maju itu mengeluarkan tekniknya bernama Leaping Crimson Kirin dan memukul dada Yuji. Setelah itu, dia menendang kaki pemuda itu dan menutup serangannya dengan memukul wajah kiri siswa tersebut hingga membentur dinding dengan sangat keras. Namun meski menerima luka yang separah itu, Yuji masih dapat bangkit untuk melanjutkan pertempuran. Akan tetapi, Choso sendiri juga sudah bersiap untuk memberikan serangan lanjutan. Dia segera mengambil kuda-kuda dan mengeluarkan teknik 100 Blades-nya atau ratusan bilah pisau. Kemudian menembakkan manipulasi darah Sanketsu di jarak yang sangat dekat. Seketika serangan telak itu menghantam tubuh Yuji sampai membuatnya terdorong jauh ke belakang. Namun karena kompresinya kurang, membuat pemuda tersebut tidak begitu menerima luka yang fatal. Choso merasa kesal karena barusan harusnya dia tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan penutup. Yuji sendiri yang masih dapat bertahan itu berkata dalam hati dan mengaku jika lawan yang dihadapi ini benar-benar kuat. Tapi tidak lama kemudian, Mekamaru yang sebelumnya non-aktif itu kembali menyala. Yuji pun segera mengeluarkan alat komunikasi boneka tersebut dari dalam sakunya. Mekamaru sendiri bertanya soal situasi yang terjadi sekarang. Ketika pertempuran sengit terjadi di antara mereka berdua, secara tak terduga, Mekamaru kembali aktif dan menanyakan kondisi kepada Yuji. Apakah boneka tersebut memiliki solusi untuk membantu penyihir itu dalam mengalahkan Choso? Atau justru kutukan itu sendirilah yang akan berhasil membuat kejutan? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 103 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 103 yang isinya memperlihatkan Mekamaru yang kembali menghubungi Yuji ketika dia sedang menghadapi pertarungan sengit melawan Choso. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.